Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana wa imamana Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tabi'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Asbahna 'ala fitratil Islam wa kalimatul ikhlas wa 'ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Jemaah yang dimuliakan Allah, tema kita ini di waktu yang sangat mulia setelah kita bersama-sama salat subuh untuk bersama-sama pula kita merenungi nasihat malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, kita tahu malaikat Jibril ini satu-satunya malaikat yang sengaja oleh Allah diberi tugas menyampaikan wahyu firman-firman Allah kepada seluruh nabi yang diturunkan kitab suci bagi mereka, dari suhuf Ibrahim, lembaran-lembaran ayat-ayat Allah kepada Nabi Allah Ibrahim, begitu pula kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Itu yang menyampaikan firman Allah ini adalah Jibril. Termasuk 4 kitab yang wajib kita yakini keberadaannya pada masing-masing umat yang diutus oleh Allah nabinya itu. Zabur, kitab Zabur sekarang sudah kita tidak gunakan lagi, tapi pada masanya di Nabi Allah Daud alaihissalam itu juga Allah menurunkan satu kitab Zabur. Semua isi Zabur itu yang menyampaikan juga Jibril alaihissalam. Setelah itu ada kitab yang namanya Taurat, kitabnya orang-orang Bani Israel, yang kita semua tahu kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Itu juga yang menyampaikan adalah malaikat Jibril alaihissalam. Berjalan waktu, kemudian turunlah kitab berikutnya kepada bangsa dari Israel pula, kepada Nabi Allah Isa alaihissalam. Turun satu kitab namanya kitab Injil. Semua isi Injil itu tentu Injil yang masih orsir, sekalian. Itu juga yang menyampaikan adalah malaikat Jibril alaihissalam. Berjalan waktu,
500 tahun setelah itu meninggalnya Nabi Allah Isa alaihissalam, lahirlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Persis ketika beliau berumur 40 tahun, Allah menurunkan kitab suci yang kita banggakan bersama, yaitu Al-Quran Karim. Ini semua wajib kita imani, dan Al-Quran juga yang menyampaikan adalah malaikat Jibril alaihissalam. Saudara, tentu saya tidak akan mengupas masing-masing kandungan dari kitab ini, karena Quran telah menyempurnakan semua kitab suci yang ada. Bahkan mungkin kalau tidak ada Quran, kisah-kisah yang terjadi kepada Adam alaihissalam saudara tidak temukan lagi dalam kitab Injil dan Taurat, perjanjian lama dan perjanjian baru. Andai kata tidak ada Al-Quran, selesai sudah Pak. Bahkan orang-orang, maaf, ini kita kajian komunitas Muslim, saya sudah menyampaikan apa adanya. Kisah yang terjadi pada Nabi Allah Isa alaihissalam tidak kita temukan. Bayangkan dalam Al-Quran ada satu surat namanya surat Maryam. Yang terjadi pada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang didengar pada 20 hari yang lalu, 22 hari yang lalu kita sedang menapakilasi. Bahkan ritual Ibrahim ini dijadikan syariat bagi kita, ya, yaitu rukun Islam yang kelima, naik haji ke Baitillahil Haram. Itu haji jemaah sekalian murni kita sedang mengikuti ibadahnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, satu potret keluarga yang diabadikan dalam Al-Quran. Artinya apa ya sekalian? Al-Quran itu menampung semua kitab suci itu, ya, suhuf Ibrahim, suhuf Musa, kemudian kitab Zabur, kitab Taurat, dan kitab Injil, dan juga dari kitab itu semua ada dalam Al-Quran. Saya berani mengatakan yang kitab suci mereka ini, kitab suci dari Nabi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu cocok pada masanya, cocok untuk kaumnya saja. Tapi kalau Al-Quran ini semua umat, masya Allah, di seluruh dunia ini, apapun rasnya, sukunya, marganya, ya, laki, perempuan, semuanya, dan cocok untuk semua zaman. Tidak hanya sebagaimana kitab Zabur, Injil, dan Taurat ini, atau Taurat dan Injil cocok pada masanya, tapi kalau Al-Quran hingga yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, itu akan menjadi pedoman kehidupan kita umat manusia di dalam dunia berada. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua ini menyampaikan malaikat Jibril. Saya berani mengatakan pula tidak ada nasihat Pak yang paling indah untuk kita dengarkan daripada nasihat Allah itu sendiri kepada kita. Al-Quranul Karim, Quran, kitab suci kita. Ya, ini unik Quran ini yang saya, ya, dengan baca, dengan dalami berkali-kali, tidak ada satupun di antara kita yang merasa bosan. Paling jelas suratul Fatihah. Tadi kita dengarkan Fatihah 2 kali yang terakhir dalam sholat subuh ini. Kalau kita menikmati sholat kita 17 kali kita baca suratul Fatihah. Bayangkan Bapak, dari mulai kita kecil umur 7 tahun belajar sholat, atau kita anggap begitu kita balik pada absen meninggalkan sholat sampai sekarang berapa juta Fatihah sudah kita baca Pak. Tapi uniknya tidak ada satupun di antara kita merasa bosan mendengarkan suratul Fatihah ini. Kita sering baca Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak pernah kita bosan membacanya. Tadi malam saya khutbah nikah di Gurun Bawdawati, ada ayat yang sering kita dengar, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin
baru berapa kali kita dengar. Sebanyak kita menghadiri acara pernikahan, sebanyak itu kita mendengarkan ayat itu. Tapi mungkin tidak ada satu pun di antara kita merasa bosan mendengarkan ayat ini. Itulah mukjizatnya Al-Quran yang kalian. Al-Quran ini kitab suci yang up to date atau mutajaddid, suatu pemberian karunia dari Allah kepada kita, firman-Nya yang semakin kita kaji semakin mendapatkan ilmu baru masyarakat muslimin. Dan sesuai dengan kondisi dimanapun kita berada, itulah Al-Quran. Artinya apa? Inilah nasihat, arahan, bimbingan, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala buat kita. Insyaallah kalau kita berpegang teguh dengan Al-Quran, bahagia kehidupan kita. Tapi kalau kita meninggalkan Al-Quran, masalah akan menimpa kepada kita. Ujian akan banyak menimpa kepada kita. Al-Quran itu hidayah Bapak. Al-Quran itu bayyinah. Al-Quran itu furqan. Al-Quran itu syifa obat bagi kita. Al-Quran itu rahmat. Ya, ada kasih sayang dari Allah dan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran burhan pelita bagi kita. Al-Quran kita mubarak, kitab yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran nur, cahaya bagi kita semua. Artinya kalau orang akrab dengan Al-Quran, hidup bersama Al-Quran, membersamai Al-Quran setiap harinya, hidupnya tidak akan gelap masyarakat muslimin. Nah, menariknya, inilah inti pembahasan kita pada pagi hari ini. Jibril Pak yang menyampaikan Quran 30 juz, artinya sudah selesai sudah Pak. Tapi secara khusus Jibril memberikan nasihat kepada Nabi. Kita lihat pertanyaannya bagi saya tadi, apa ada nasihat yang lebih indah daripada Quran? Tapi Jibril Pak menyampaikan nasihat khusus kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Quran disebutkan oleh Jibril kepada Rasulullah, tapi Jibril mesti menyimpulkan, memberikan nasihat lagi kepada Nabi. Para ulama sepakat menafsirkan hadis ini, nasihat Jibril ini kesimpulan dari pengalaman Jibril menyampaikan ayat-ayat Allah sejak Adam alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam coraknya, ragamnya, kondisinya, situasinya, tantangan hidup ini. Kesimpulannya ada pada nasihat ini. Inilah yang pagi ini akan saya sampaikan. Saudara, ini sebenarnya berbentuk sebuah riwayat hadis yang langsung disampaikan bagi Rasulullah kepada kita. Biasanya hadis itu Bapak itu kata-kata Nabi. Ya. Hadis itu kata-kata Nabi atau perbuatan Nabi yang dikomentari oleh para sahabat. Ya, sehingga itu menjadi hadis juga Pak, namanya hadis fiqhi. Atau sifat-sifat Nabi, baik sifat terkait dengan moralnya, sifat kondisi fisiknya, tampilan fisiknya, itu juga menjadi hadis bagi kita. Sebab apapun yang ada pada pribadi Rasulullah itu adalah merupakan hadis. Jadi hadis kesimpulannya segala sesuatu yang terkait dengan Rasulullah secara pribadi. Nah, pada hadis ini ya Mas sekalian, dari mengatakan demikian. Ini hadis dari dua sahabat sekaligus, namanya Jabir bin Abdillah dan Sahal bin Sa'ad. Dari pembawa hadis namanya Imam Al-Tabarani. Imam Al-Albani mensahihkan hadis ini. Apa kata Rasulullah? Atani Jibril. Subhanallah, baru saja Jibril datang menemui aku. Perhatikan Bapak, baru saja Jibril datang menemui aku. Tak pikir ini wahyu akan turun kepada Nabi. Sama serius mendengarkannya. Ternyata tidak. Nabi memberikan nasihat kepadaku 5 nasihat. 5 nasihat ini Bapak kesimpulan. Kira-kira begitu Pak. Kesimpulan dari berbagai macam tantangan yang hal
atau beberapa hal yang banyak di antara manusia tidak memperhatikannya. Seakan-akan dari Quran yang 30 juz ini, Pak, yang sebelumnya turun Injil, Taurat dan Zabur, Suhuf Ibrahim dan Musa itu kemudian terhimpun dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran itu Jibril menyimpulkan, aku perhatikan ya Muhammad, perhatikan, mohon maaf, 5 hal ini dari Jibril. Apa Bapak? Silakan kita renungi bersama-sama. Yang pertama, Ish masyikta fa'inna kamayin. Ya Muhammad, silakan kau hidup sekehendakmu. Sekali lagi, ya Muhammad, silakan kau hidup semaumu. Tapi nanti ujung-ujungnya fa'inna kamayin, kau akan mati. Coba mengingat Bapak dalam hadis ini. Ya, ini nasihat pertama Jibril, Pak. Karena nanti banyak manusia tidak sadar dalam hidup ini. Seakan-akan hidup ini hanya di dunia. Semua kita nanti ujung-ujungnya fa'inna kamayin, engkau nanti akan mati. Bapak, Ibu, saya akan atau saya bacakan dulu ya. Yang kedua, apa kata Jibril alaihissalam? Wa ahbib ma syi'ta. Silakan ya Muhammad, kau cintai apa yang kau bisa kau cintai, apa yang kau sukai. Silakan cintai apa yang kau sukai, kata Jibril. Fa innaka mufarid. Di ujung-ujungnya yang kau cintai itu, engkau akan berpisah dengannya. Engkau akan berpisah dengannya. Yang kedua Bapak. Yang ketiga, wa'mal masyikta. Silakan beramal, bekerja, beraktivitas sekehendakmu juga. Mau apa saja. Tapi ingat, fa innaka majziyun an. Amal-amalmu itu, kerja-kerjamu itu akan diminta pertanggungjawabannya, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sejenak Bapak. Kemudian Jibril melanjutkan nasihat yang keempat. Ya Muhammad, subhanallah, syarafun nas, kemuliaan manusia itu qiyamul billail, di saat orang itu sudah bangun tengah malam, sudah qiyamul lail. Oke. Terus yang kelima apa? Terakhir, ya Muhammad, wa izzun nas, harga diri manusia itu istighna'u 'anil nas, dia merasa kecukupan, tidak butuh bantuan orang, tapi dia selalu bersandar kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini nasihat saya tadi menyimpulkan, inilah kesimpulan hidup. Ya. Intisari dari semua kitab suci itu, ujung-ujungnya manusia lemah di bab ini, manusia muslim. Saya ingin merenungi nasihat Jibril ini satu persatu. Yang pertama, ya Muhammad, ish ma syi'ta. Silakan untuk hidup sebenarnya. Ya. Silakan untuk hidup semaumu. Nah, kira-kira begitu. Apa kata Allah? Fa innaka mayyit, tapi nanti ujung-ujungnya engkau akan mati. Bapak Ibu, manusia cerdas itulah manusia yang punya persiapan menghadapi kematian. Dan kematian ini rahasia Allah. Tidak ada satupun yang tahu kapan manusia itu akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas kita ini ujung-ujungnya mayyit, Pak. Jangan kata-kata, termasuk juga Nabi Pak, paling mulianya manusia. Sepanjang kehidupan umat manusia ini, dari Adam alaihissalam sampai manusia terakhir, tidak ada manusia yang lebih mulia daripada Rasulullah. Tapi Nabi juga meninggal dunia, dipanggil pula oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan Nabi meninggal kasih contoh kepada kita. Berapa umurnya? 63 tahun. Ini Bapak kalau mengikuti almanah Hijriah. Kalau mengikuti almanah Miladiyah, umur Nabi itu 60 tahun sekian bulan. 60 tahun umur Nabi. Jadi saya Pak itu umur saya sekarang mendekati 62 tahun. Tapi kalau Nabi jelas, dia menjadi panutan untuk kita semua. Manusia pilihan. Ya, kontribusinya buat kehidupan umat manusia cukup jelas. Dan panutan bagi kita ya sangat ada. Ya, pertanyaannya bagaimana kita itu dimanfaatkan? Makanya orang yang cerdas itu Bapak tidak hanya berpikir dunia. Orang yang cerdas itu, mohon maaf, orang yang jenius itu, dia tidak hanya berpikir dunia. Dunia ini paling kita menikmati 60-70 tahun. Dan yang mengatakan ini kan Rasulullah kepada kita. Akbar ummati, rata-rata umur umatku itu mabaini sittina wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Kalau lebih itu bonus. Mohon maaf. Jadi kalau ada di antara kita kepala 70, apalagi kepala 8, Pak, berarti Allah masih percaya kepada kita untuk memakmurkan dunia ini. Pertanyaannya, apa persiapan kita menghadapi kematian ini? Ini bisa menjawab masing-masing kita loh Pak. Nurani kita tahu betul, saya ini nanti mati ke surga atau ke neraka. Yang bisa menjawab masing-masing kita. Maka orang yang cerdas tidak hanya ingin sukses di dunia. Saya ingin sukses di akhirat. Saya ingin masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Karena saya akan jadi jenazah, akan jadi mati. Nah, kalau sudah mati, bisa tidak kita dapat mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita perbuat di dunia ini, masyaallah. Ini saya teringat dengan kalian dengan bahasa Nabi yang sangat indah. Kebetulan kita kan sekarang pada tanggal 2 Muharram. Ini bulan Muharram, bulan pertama. Kita sudah masuk tahun baru 1447 Hijriah. Ini kan berarti umur kita kan bertambah ya. Tapi tolong disadari Bapak Ibu, jatah hidup kita ini berkurang Bapak. Jadi begini, kalau boleh saya ilustrasikan masyarakat muslimin, ini hari kelahiran kita di sini Bapak Ibu. Ini akhir kehidupan kita. Kita lahir di sini Pak. Ada yang lahir tahun 60, ada yang lahir tahun 64 maksud saya ini. Ada yang lahir tahun 68, ada yang lahir tahun 70, tahun 80 ya. Terus berjalan kan Pak ya. Waktu kan berjalan, lahir kan berjalan. Mendekati apa ya? Mendekati apa Pak? Mendekati di sini Pak. Ketemu di sini, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi hari demi hari yang kita lalui, ya pekan demi pekan yang kita lalui, kemudian bulan demi bulan yang kita lewati, kita berjalan terus tahun demi tahun. Mendekati apa aja Pak? Mendekati aja. Tinggi sisa ini Pak semakin sedikit. Mudah-mudahan semua panjang umur. Yang penting panjang umur fi ta'atillah. Yang repot Pak panjang umur semakin tua semakin tidak jelas arah hidup kita. Sekarang ini banyak orang tua, maaf, kemudian tidak ada di sini Pak. Semakin tua ngamuan, semakin tua tersinggungan, semakin tua dia tidak tahan diri Pak. Bahwa saya ini mati. Seharusnya tuanya kita ini Pak. Apalagi maaf sekali ini kepala enam macam saya. Dengarnya dalam kitab Riyadhus Shalihin ada bab khusus Pak. Bab izdiad bil khairat fi awahil umur. Bab pentingnya kita memperbanyak amal kebaikan khususnya di hari kehidupan kita, di akhir kehidupan kita. Dan disebut sama Nabi secara khusus di hadis kedua itu a'dallahu ra'an
Akhbar aja musibina sana. Sebetulnya tidak ada udzur lagi. Tidak ada alasan lagi bagi Allah. Bagi manusia yang dipanjangkan umurnya sampai usia 60 tahun kemudian tidak ada perubahan pada dirinya. Jadi manusia apa yang tidak tahu diri? Dia sudah mengalami tahapan-tahapan kehidupan begitu beragam. Pernah mengalami masa balita, masuk TK, masuk SD, masuk SMP, masuk ini kan semua pengalaman hidup masa muslim. Kemudian kita mimpi basah, Pak. Tahu dengan lawan jenis. Bagaimana orang tua kita mengarahkan kita dulu. Kemudian kita masuk ke perguruan tinggi. Selesai kita bekerja, kita nikah. Ini kan semua pengalaman hidup. Baik dan buruknya kita alami semua masa muslim. Ketika kita nikah, Pak, kita punya anak. Kita besarkan anak kita sekolahkan anak kita dengan penuh ketulusan, dan kita tahu bagaimana dinamika yang terjadi pada anak-anak kita ini. Sampai anak kita di perguruan tinggi, kita bayari semuanya, kita perhatikan dengan penuh cinta dan kasih sayang. Setelah itu kita antarkan anak kita nikah. Kita sekarang punya cucu, macam saya, Pak, cucu saya sudah 5 cucu saya kali. Artinya ini kan pengalaman hidup. Sekarang saya punya anak baru, namanya mantu saya, yang karakternya saya tidak pernah membinanya, saya tidak pernah membesarkannya. Anaknya orang dinikahkan dengan anak saya, terus ngumpul dengan kami. Dia berkeluarga sendiri, Pak. Ini kan pengalaman hidup semua, Mas. Seharusnya Pak, tuanya kita sudah jadi magnet buat anak-anak kita. Kita ingin jadi orang tua, Pak, yang jadi rujukan anak-anak kita. Karena kita punya pengalaman hidup begitu panjang. Sekarang banyak anak, Pak, jadi beban menerima orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya tidak bisa memberikan kontribusi yang positif buat anak cucunya. Saya jadi teringat, Pak, tahun 70-an atau 80-an. Kalau ibu saya meninggal tahun 87, 18 tahun saya dibesarkan dengan orang tua saya, ibu. Karena ayah saya, Pak, dalam kandungan saya, dia meninggal dunia. Saya tidak tahu siapa wajah orang tua saya, anak saya. Dibesarkan oleh ibu saya dengan penuh cinta, dibackup oleh nenek saya. Begitu saya kuliah di Timur Tengah, dapat 2 tahun, ibu saya meninggal dunia, dan saya dikawal sama nenek saya. Kita semua melihat, saya merasakan sekali betapa berharganya orang tua itu. Sakral betul kalau orang yang memakai ini bahasa mistis, jimat. Jadi jimat orang tua. Si ji yang di rumah, kira-kira begitu. Kita kalau keluar kota, Bapak, tidak ketemu dengan orang tua, tidak pamit, gelisah kita. Itu pulang sekolah, saya ingin cepat pulang ke rumah. Kenapa? Ingin ketemu dengan ibu, ingin ketemu dengan kakek, dengan nenek. Kenapa? Menyenangkan semua, Pak. Dia menceritakan masa lalunya. Sebelum tidur ada kisah-kisah yang menyenangkan buat kita semua. Sekarang orang tua, Pak, tidak ada lagi. Bahkan banyak kakek, banyak nenek jadi beban buat anak dan cucunya saat ini. Seharusnya kita orang tua, Pak, menjadi magnet bagi mereka semua, Pak. Disakralkan kita ini. Karena hadis ini diingatkan tentang Jibril. Ya Muhammad, Ishma syaitan, hidupkan sesuai dengan tak indah dan baik, tapi ujung-ujungnya nanti akan mati. Kita berharap apa? Sisa hidup kita ini produktif, ya, dengan amal saleh. Banyak amal saleh kita perlu buat. Pulang ke rumah, Pak, bisa ngayomi anak kita, menantu kita, cucu kita, dibanggakan kita oleh mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi sudah berbicara masalah kematian, Pak. Ya Allah, dan ini rahasia Allah. Mati itu yang tahu hanya Allah. Kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Evaluasi. Ini jenengan sudah berada 1447 Hijriah.
Bertambah lagi Pak tahunnya yang masih ada. Ayo timbang-timbang Pak, tahun 1446 kira-kira bagaimana suasana iman kita? Lebih kuat atau bagaimana? Ke depan kita bagaimana, apa persiapan kita menghadapi 1447 ini? Jangan sampai keburukan-keburukan yang ada pada tahun itu terulang lagi Pak. Itu orang yang cerdas jamaah sekalian. Ya, sampai Nabi mengatakan al-mu'min, orang yang beriman itu memiliki dua karakter sifat. Yang pertama fatin, cerdas. Mukmin itu harus cerdas. Mukmin tidak cerdas, harus pintar. Kayis. Yang kedua wa kayisun, dan kayis. Apa kayis itu? Wal kayisu mandana nafsa. Orang yang mukmin yang punya karakter kayis itu, itulah mukmin yang pandai mengevaluasi diri. Pandai mengevaluasi diri. Hari ini iman saya bertambah tidak dibandingkan hari kemarin. Hari ini amal soleh saya lebih banyak atau lebih berkurang atau sama dengan hari kemarin. Ada timbangan, ada evaluasi. Andai kata orang itu sudah aktivitas, wa amina lima ba'dal maut, apapun yang dia kerjakan, amal apapun yang dia lakukan, itu tidak hanya di dunia saja, Pak. Ini sebagai satu saya menghadapi kematian, lima ba'dal maut. Saya mau mati hati-hati dengan kematian. Orang yang cerdas itu orang yang selalu mempersiapkan kematian. Mohon maaf. Memiliki saya tetap berbicara seperti ini, saya muslim. Andai kata. Terus malaikat Jibril datang, malaikat maut datang, bisik-bisik dalam kita. Aku diberitahu oleh Allah nanti malam, aku akan mencabut nyawamu. Punya persiapan kita di dalam menghadapi kematian ini. Yang bisa menjawab masing-masing kita. Kita tahu, nurani kita ini kemana tahu? Apakah saya menjadi di surga atau di neraka? Sampai tahu semua. Kita tidak bisa membohongi diri kita. Bagaimana Bapak Ibu, orang yang cerdas itu orang yang punya persiapan menghadapi kematian. Saya ingin mati husnul khatimah. Saya ingin mati, ingin masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Tentu konsekuensi dari semua itu kita tidak mau main-main. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin lanjut. Yang kedua apa? Wa'mal ma syi'ta. Silakan di Muhammad, kerjakan, lakukan, berbuatlah apa yang kau suka. Ya Allah. Ya. Lagi ya Mas, kalian di sini bermohon maaf sebelum itu. Wa'ahbib ma syi'ta. Cintai apa yang kau bisa mencintai. Sesuai dengan kehendakmu. Silakan cintai istrimu, cintai anakmu, cintai pekerjaanmu, cintai dirimu dan hartamu. Silakan. Ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, apa yang kita cintai ini Pak, fa'inna mufariqu, tidak akan berpisah dengannya. Mohon maaf Bapak Ibu ya, saat mesra-mesranya kita dengan istri, dengan suami, tidak ada Pak kemudian terus sampai mati bersama-sama juga. Ya, tidak ada hidup semati Pak, yang ada satu hidup satu mati. Tidak ada ceritanya kalau orang mati, suaminya mati, istrinya ikut mati juga. Istrinya mati, suaminya ikut tidak. Apakah tidak boleh kita harus kita cintai Pak? Pertanyaannya, apakah cintanya karena Allah? Silakan sangat mencintai jabatan, posisi, yang hobi dengan jabatan dan posisi, silakan. Faedah pengufaat. Nanti Pak tetap ada usia pensiun. Ini ada pensiun semua. Alhamdulillah sampai tidak terjebak dengan apa? Sindrom Pak sekalian. Posko sindrom. Ada beberapa orang Pak, saya hampir tiap masuk bulan November, Desember sudah diundang oleh BUMN. Yang tinggal 1 tahun, yang tinggal 6 bulan, mereka mau pulang kerja. Wajah itu wajah tegang semuanya. Kenapa? Tidak akan bisa berpuasa, pensiun.
Seakan-akan ada aktivitas lagi. Saya bilang, kenapa kita takut? Yang menentukan rezeki Allah SWT. Biasanya orang-orang kayak gitu Pak, terlalu cinta kepada jabatannya. Dan ketika dia berbuat jabatan itu dia punya orientasi akhirat. Seharusnya di masa-masa dia duduk di situ, ini kesempatan bagi saya berkiprah, sanggup saya ke akhirat saya. Tapi karena dia berpikir hanya dunia saja, yang dunia ini hanya 60-70 tahun setelah itu mati Pak. Paling enggak kata Nabi pensiun. Begitu pensiun Pak, tidak ada kerjaan lagi. Saya bilang, kenapa Pak? Begini. Ini motivasi Pak buat kita semuanya Mas. Rasulullah SAW itu diangkat sama Nabi sama Allah SWT menjadi Nabi dan Rasul umur 40 tahun. 13 tahun pertama itu namanya marhalah Makkah, berdakwah di Makkah, sangat tidak kondusif, tantangannya ujiannya banyak. Kemudian hijrah ke mana? Ke Madinah. Umur berapa hijrah ke Madinah? 53 tahun. Kan begitu. Nabi menetap Madinah selama 2 tahun. Berarti berapa umur Nabi? 55 tahun. Kan begitu. Dulu Pak Rasul kan 55 ya. 56. Sekarang dinaikkan ke 58. 55 tahun itu sudah lagi perang. Ada yang minta perang Badar itu umur Nabi 55 tahun. Perang Uhud itu umur Nabi 56 tahun. Perang berikutnya sampai Nabi meninggal dunia sampai umur Nabi 63 tahun ada 68 kali perang. Bayangkan. Jadi Nabi ikut terlibat di dalamnya 12 kali perang. Kalau 8 tahun umur Nabi 55 tahun ada perang. Kan kemudian sisa umurnya 8 tahun Pak, sampai 63 tahun ya. 8 tahun yang Nabi ikut perang 12 tahun. Berarti tiap tahunnya ya Pak, ada 2-3 kali perang. Sampai pada perang kami mesti menikmati indahnya agama ini Mas. Berdarah-darah dakwah Nabi itu Bapak tidak terhamparkan karpet merah jemaah. Begitu berjalan Nabi pun bertabukan bunga melati dan bunga mawar tidak. Jihad, perjuangan jemaah saja. Itulah Rasulullah SAW. Ya, saudara, Bapak Ibu, kenapa saya bilang demikian? Ayo Pak, kita jenengan sudah punya pengalaman hidup. Iya kan? Apalagi mantan-mantan manajer di kantor jemaah kalian. Ayo Pak, pengalaman di kantor itu praktekkan di lapangan. Kita punya pengalaman hidup. Di kantor bisa kita rapi Pak, usul beranggaran seperti ini. Praktekkan di masjid ini Mas, muslimin. Tuanya kita produktif Pak. Bukan tua nganggur, bukan tua kemudian banyak tidur. Orang tua Pak sudah cepat tidur ya Pak. Cepat tidur. Tapi semakin banyak beraktivitas seperti ini luar biasa. Nah saudara, silakan kau cintai pekerjaan. Kenapa ada cinta pekerjaan? Ujung-ujungnya pensiun. Cinta jabatan paling lama 2 periode ya. Ya kan Pak? Undang-undangnya begitu. Ya. Jadi kepala daerah, camat, kepala daerah, wali kota, gubernur, sampai di atasnya apa? Presiden. Dibatasi 10 tahun. Setelah itu stres. Betul gimana? Dibongkar semua Pak masa lalunya jangan. Ada macam hidup ini maksudnya. Ini baru di dunia Pak, bagaimana di akhirat? Masyur. Silakan sampai cinta rumah Pak. Rumah itu bangunnya dari Allah. Pertanyaannya rumah saya ini bisa dibawa ke surga tidak jemaah? Silakan sampai cintai kendaraan sampean, mobil sampean. Punya mobil yang terbaru silakan. Yang Zenit Pak, yang super apa? Super Matic segala macam. Silakan saja. Pertanyaannya kira-kira mobil saya bisa dibawa ke surga atau dibawa ke neraka? Yang bisa menjawab masing-masing kita.
Ini nasihat Jibril Pak sangat dahsyat kepada kita. Yang terakhir ketiga pada Nabi kata Jibril, ya Muhammad wa'mal masyid, sedangkan bekerja sekehendak, beramal sekehendak. Tapi ingat amal-amal itu semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Nah, kita ini seharusnya amal-amal kita terukur. Baik itu amal yang wajib, amal yang sunnah, termasuk juga amal yang mubah. Niatkan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti kita akan dibalas. Insyaallah Pak, dulu kita begini, akan ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti sampai keluar dari masjid ini Pak, kemana? Mau gowes. Gowesnya juga amal juga Pak. Kira-kira gowesnya itu niatnya itu apa? Aksi-aksian. Ingin menunjukkan sepeda yang terbaik di antara kita atau bagaimana? Dan lain sebagainya. Silakan. Saya gowes ini karena Allah. Saya ingin menjaga awak saya. Ketika saya sehat, saya bisa ke masjid. Saya juga berolahraga karena Allah. Saya renang juga karena Allah. Saya jaga kaki karena Allah. Ikat semua amal kita karena Allah. Karena nanti akan dibalas oleh Allah. Ibu-ibu juga begitu. Ibu masak itu kerja. Masak itu kerja. Ngepel rumah itu kerja. Nyetrika itu kerja. Didik anak itu kerja. Pertanyaannya kerja saya ini diridhoi tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bahasa ini sangat tinggi masuk muslim. Jibril luar biasa. Silakan bekerja. Walaupun yang baru berbuatlah, beramallah, bekerjalah kalian. Tapi ingat, fasayarallahu amalakum wa rasuluhu mu'minun. Allah akan melihat kerja-kerja kamu. Bukan hasil kerjanya, Pak. Allah akan melihat bagaimana cara kerja kamu itu. Dan nanti wasatuduna ila alimul ghaib. Semua kerja-kerja kamu itu akan dikembalikan kepada Allah, akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak, kalau saat ini amal-amal kita ini terukur semua. Tidak asal-asalan. Tidak ada ceritanya sampai nganggur. Tidak ada ceritanya kita cangkruan. Tidak ada. Ya sudah sesuai cangkruan. Niatkan saya cangkruan ingin untuk mengakrabkan, menyatukan hati di antara kita. Jadi ibadah. Tapi kalau cangkruan dari mulai maghrib Pak, atau mulai isya sampai jam 11 malam, itu bukan cangkruan. Gosip itu jangan kali. Ini amal. Amal semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus ditutup sama Jibril. Ya Muhammad, Allah syarafun nas, kemuliaan manusia itu, mulianya manusia itu dia memilih kalau dia sudah salat malam. Bapak, kalau yang wajib tak perlu kita bahas ya. Yang wajib tak perlu kita bahas. Tapi lebih indah lagi kalau sampai tak meluangkan waktu bisa salat malam. Walaupun 2 rakaat tahajud 1 witir aja di masalah. Pastikan Bapak malam itu punya hak untuk kita. Hak malam itu sampai Anda bisa tidur atau ketika sampai tidur bangun sebelum subuh, walaupun hanya 2 rakaat 1 witir. Dan bedakan Bapak suasana batin yang kita rasakan. Wa minal laili fatahajjad bih. Dan sebagian malam itu tahajudlah kalian. Tahajud dengan malam Bapak membuat sampean asa yang akan Allah terangkan posisi kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Mulianya manusia itu akan mulia, terhormat tanpa rekayasa di saat dia subuh bisa salat malam lalu tahajud. Luar biasa pertahanan ini manusia muslim. Terus terakhir apa? Wa izzu istighnahu 'anil nas. Harga diri seseorang itu di saat dia tidak bergantung kepada sesama manusia, tapi bergantungnya kepada siapa? Allah. Bapak, Ibu, saya berharap sebelum saya tutup pengajian ini, semua kita punya masalah ya. Dan lagi Pak, kalau ada masalah tidak cerdas kita itu. Tapi jangan jadi masalah. Ya, yang jadi masalah pasti ada. Hadapi saja. Dan Allah ketika kasih masalah sama kita, Allah tahu betul kalau kita sanggup untuk menghadapinya.
Ketika ada masalah, ada problem, apa saja, problem keuangan, kesehatan, problem rumah tangga, ojo jangan cerita-cerita pada siapa-siapa. Ceritakan pada siapa. Jangan buka aib pribadi kita pada orang lain. Ada himpitan ekonomi, harta kepada anak pun cerita. Ini mohon maaf, ini banyak orang tua saya perhatikan di sini. Kadang-kadang sekali orang tua ini kata sekali kepala itu ada speed tawakal, tipis antara tawakal kepada Allah dan tawakal kepada anak. Banyak sekarang orang pak membanggakan anakku. Sekarang diterima di perusahaan asing. Anakku sudah bekerja di sini. Anakku, dokter, anakku. Oh, itu. Pak, seharusnya sampai begitu punya anak sukses, Pak. Bersyukurlah pada Allah. Tunjukkan ketawaduan kita. Kalau tidak dapat ini, memperhatikan kita. Bahkan setiap ada problem, Pak, tidak usah cerita sama anak. Hadapi sendiri. Biar anak yang urusnya sendiri dengan keluarganya, dengan mantu kita, dengan cucu kita. Saya bisa nanti, saya hanya bergantung kepada Allah. Kalau sampai bergantung pada Allah, anak 100% perhatian dengan sampai. Apa sampai minta? Tanpa sampai kemudian curhat pada anak. Curhat pada siapa? Allah. Sampai sakit. Ini saya adalah betul. Saya sakit. Atau terasa mau gigit. Ini saya sudah menggigit. Dulu berat, terus keluarga bisa jalan. Ini kan penyakit kita semua, Pak. Saya masuk lihat di Merimes ada lemu saya harus ngomong. Pecah jadi gue lemunya, peres. Kasih madu, kayak anak minum. Makan telur tiap hari 2 kali. Gak usah ngomong. Kalau sampai ngomong sama istri, Pak, membebani istri. Membebani punya anak. Betul, ibu juga begitu. Kalau usaha sakit hati, tidak usah lakukan suami. Minta sama Allah. Yang menyembuhkan saya Allah. Tapi kita berusaha. Dan kita berusaha, Pak, jangan merepotkan orang. Orang-orang seperti itu yang punya izzah, punya harga diri. Wa may yastaqni yughnillah. Kalau dia merasa berkecukupan, akan dibuat berkecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena dia bisa bergantung kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wis cukup, Pak, ya. Ini sudah masuk dulu, mudah-mudahan jadi nasihat dari Allah Subhanahu wa taala dan nasihat Jibril ini bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita, insyaallah. Monggo bersama-sama kita berdoa, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur kita, dipanjang umur, banyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata di antara kita tidak akan dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan dipanggil dalam suasana husnul khatimah, masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arhamna bil Qur'an واحفظنا بالقرآن وأكرمنا بالقرآن واهدنا بالقرآن وسددنا بالقرآن يا خير يا كريم برحمتك نستغيث إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل دعاء اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.